Hamzah Muna, saya Nikmatul Amin akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang konsep pembelajaran dan tata cara sholat. Simak sampai habis ya. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu mengenai metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam materi ini. Jadi dalam sebuah proses pembelajaran itu dibutuhkan suatu pendekatan atau metode untuk menuju pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Jadi di sini kami memilih metode pembelajaran flipped classroom, di mana metode ini yaitu menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Jadi ketika pembelajaran online peserta didik bisa mempelajari materi yang telah dibagikan oleh guru, baik itu berupa video maupun yang lainnya. Dan ketika pembelajaran tatap muka di sini bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan guru untuk berdiskusi ataupun praktek. Jadi di dalam metode flipped classroom di sini mempunyai dua aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas belajar online atau di rumah dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu guru membimbing peserta didik bagaimana cara mengakses video pembelajaran beserta perihal penting video tersebut untuk hendak dicatat. Dan yang kedua yaitu di sini peserta didik dapat belajar di rumah mengenai materi yang akan dipelajari. Maka di sini guru harus mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi dan petunjuk praktikum atau simulasi. Yang ketiga yaitu sebagai bukti telah mempelajari video pembelajaran yang telah dibagikan oleh guru, di sini peserta didik bisa menyiapkan pertanyaan yang dapat diajukan kepada guru melalui email, chat grup ataupun yang lain. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu aktivitas belajar tatap muka atau di kelas, yaitu dengan langkah yang pertama peserta didik bisa melakukan diskusi untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Kemudian yang kedua peserta didik dapat melakukan demonstrasi atau simulasi atau juga praktikum sesuai petunjuk pendidik. Dan pendidik bisa mengamati serta memberikan umpan balik terhadap praktikum yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, pendidik memberikan tugas atau latihan. Dan yang keempat, yaitu guru menjalankan tugasnya sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi ataupun terkait dengan tugas. Dan yang kelima, yaitu penarikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian dan konsep sholat. Pengertian sholat, jadi secara bahasa pengertian sholat itu berasal dari bahasa Arab yaitu ad-du'a, ialah berdoa, sebagaimana tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya wa sholli di sini diartikan dan berdoalah alaihim untuk mereka, inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan kemudian secara istilah sholat itu bisa diartikan sebagai bentuk ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Sholat itu sebagai media terbesar untuk menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, atau juga bisa menjadi perantara atau wasilah yang sangat penting untuk tameng agama bagi seorang anak. Jadi sholat itu merupakan suatu kewajiban yang diperuntukkan kepada umat Islam yang balik lagi berakal. Oleh karena itu sangat pentingnya kedudukan dari sholat, maka di sini ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar pelaksanaan dari sholat. Yang pertama yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sedangkan perintah
untuk melaksanakan sholat jika disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Islam dibangun atas 5 persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Dan secara khusus ketentuan jumlah sholat 5 waktu dalam sehari juga dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya yaitu maka beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Berdasarkan keterangan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis, di sini konsep sholat itu adalah sebagai ibadah yang mulia, banyak keutamaan dan urgensi. Di antaranya sholat tanda keimanan, sholat tanda tuntunan kebaikan, dan sholat merupakan ibadah yang dapat berpengaruh terhadap perilaku menyimpang yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut sebagai media yang dapat mencegah dari perilaku keji dan mungkar. Jadi sholat juga menjadi sarana yang agar mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi betapa pentingnya dan mulianya sholat sehingga kewajiban dan waktu-waktu pelaksanaan ditetapkan dan diatur dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai tata cara sholat fardu. Jadi, sholat yang diwajibkan itu ada 5. Yang pertama sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Berikut tata cara sholat fardu. Yang pertama yaitu berniat di dalam hati, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada kehendak untuk melakukan sesuatu, menjelaskan ibadah yang hendak dilakukan, dan menyertakan kata fardu dalam niatnya. Contohnya yaitu niat sholat subuh. Kemudian yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Jika seseorang tidak mampu untuk berdiri, diperkenankan untuk keadaan duduk. Sedangkan duduk jika tidak kuasa maka boleh berbaring, dan kalau tidak kuasa berbaring boleh menelentangkan. Atau kalau tidak bisa kuasa dengan cara yang sedemikian maka dapat sholat sekuasanya sekalipun dengan isyarat. Kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Cara melakukannya adalah mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga. Waktu mengangkat tangan dilakukan bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar seperti gambar berikut. Kemudian yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah secara lengkap, tertib, urut, dan disertai dengan membaca basmalah. Kemudian yang kelima yaitu rukuk serta tumakninah atau diam sebentar. Bagi orang yang sholat berdiri, sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira 2 telapak tangannya sampai ke lutut, dan baiknya betul-betul datar dan lurus tulang punggung sekitar 90 derajat. Dengan membaca doa ketika rukuk yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Yang selanjutnya yaitu i'tidal beserta tumakninah. Jadi bangun dari rukuk, berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca surat Al-Fatihah, dan berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih yaitu Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah i'tidal yaitu sujud 2 kali beserta tumakninah, yaitu meletakkan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan, lutut, dan kedua ujung kaki di lantai, dan berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca doa sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi secara 3 kali. Kemudian yaitu duduk di antara 2 sujud bersama tumakninah atau duduk iftirash, yaitu dengan cara meletakkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jarinya menghadap kiblat. Doa dalam posisi duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah atau disebut dengan duduk tawaruk, yaitu dengan cara menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di depan di bawah kaki kanan dan duduk di atas lantai dengan membaca bacaan tasyahud awal seperti di bawah ini.
Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal. Dan yang selanjutnya ditambah dengan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sekiranya, yaitu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-12 yaitu memberi salam yang pertama ke kanan dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Dan yang terakhir yaitu menertibkan rukun. Jadi di sini artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas. Adapun tambahan dalam tata cara pelaksanaan sholat yaitu pada sholat subuh ditambahkan membaca doa kunut. Ini adalah sunnah muakkad sesudah i'tidal yang akhir pada rakaat kedua sholat subuh. Itulah penjelasan dari saya mengenai metode pembelajaran flipped classroom, pengertian dan konsep sholat, dan tata cara sholat fardu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Riza Zamzamuna mengenai tata cara sholat sunnah dan hikmah sholat. Berikut. Oke, sholat merupakan tiang agama yang menjadi salah satu pertanyaan yang akan diajukan pada hari kiamat nanti. Sholat terbagi menjadi dua, yakni sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sholat fardu sudah dijelaskan oleh rekan saya Nikmatul Amin. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai tata cara sholat sunnah beserta dengan hikmah sholat. Apa pengertian dari sholat sunnah itu? Sholat sunnah merupakan sholat yang dikerjakan di luar dari sholat fardu, di mana sholat sunnah ini bila dikerjakan ia akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan itu tidak berdosa. Dan sholat sunnah ini adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Adapun secara pelaksanaan, sholat sunnah ini terbagi jadi dua macam. Yang pertama yaitu yang dilakukan secara berjamaah, dan yang kedua dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Adapun yang pertama yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Macam-macamnya adalah yang pertama yaitu sholat hari raya. Sholat hari raya dibagi menjadi dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Adapun tata cara sholat hari besar ini sama jika dilakukan, namun perbedaannya terletak pada niatnya. Pada rakaat pertama sesudah niat mula-mula membaca takbiratul ihram, yang kemudian membaca doa iftitah. Setiap kali takbir itu 7 kali, dan setiap takbir habis setelahnya disunahkan untuk membaca tasbih, di mana setelah takbir ini 7 kali membaca surat Al-Fatihah, yang kemudian dilanjutkan dengan surat pendek dan diutamakan untuk surat Al-Khaf atau surat Al-A'la. Pada rakaat kedua sesudah berdiri, untuk rakaat kedua ini membaca takbir 5 kali, dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti tersebut pada rakaat pertama. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat yang kita kehendaki. Tetapi lebih utama lagi membaca surat Al-Ghasyiyah. Bacaan itu dengan suara yang nyaring, di mana imam menyaringkan, yakni mengeraskan suaranya pada waktu membaca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek lainnya, sedangkan makmum tidak bersuara nyaring. Sholat sunnah Id dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lainnya, di mana khutbah dilakukan sesudah sholat Id itu 2 kali, yaitu pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Dan pembacaannya harus berturut-turut. Kemudian hendaknya dalam khutbah Idul Fitri itu berisi tentang penerangan zakat fitrah, dan pada hari raya seperti haji berisi tentang penerangan tentang ibadah haji dan hukum kurban. Yang kedua yakni sholat tarawih. Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu sebanyak 8 rakaat, sedangkan Umar bin Khattab mengerjakan sampai 20 rakaat. Dan amalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini disepakati oleh ijma. Cara pengerjaannya yaitu tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir, di mana sekurang-kurangnya 1 rakaat, dan tetapi umumnya dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam, dan boleh pada dikerjakan 3 rakaat dalam 1 salam. Dan yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh mana saja yang dikehendaki. Umpama mulai dari surat At-Takasur sampai dengan surat
Al-Lahab. Sedang pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca boleh sembarang surat, tetapi lebih diutamakan membaca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga yakni sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Pelaksanaan sholat witir ini pada bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari selain di bulan Ramadan. Terdapat perbedaan pelaksanaan sholat witir pada bulan Ramadan dan bulan selainnya. Dalam bulan Ramadan, sholat witir biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih secara berjamaah, sedangkan jumlah rakaatnya biasanya dilakukan dengan rakaat yang ganjil. Jika dilakukan pada bulan Ramadan, sholat witir ini dilaksanakan 3 rakaat. Pada rakaat pertama itu dilakukan 2 rakaat, yang kedua yaitu 1 rakaat. Pada surat yang dibaca pada rakaat pertama itu adalah surat A'la dan rakaat kedua yaitu surat Al-Kafirun. Sedangkan dalam rakaat ketiga itu surat pendek yaitu mencakup Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Yang keempat yaitu sholat sunnah istiqomah, di mana sholat ini meminta hujan. Cara yang dilakukan yaitu di lapangan terbuka berjamaah dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua, kemudian diakhiri dengan salam. Dan yang kelima yakni sholat gerhana. Sholat gerhana ini dibagi menjadi 2, yaitu sholat gerhana khusuf dan sholat gerhana kusuf, atau dalam bahasa Indonesianya sholat gerhana bulan dan juga sholat gerhana matahari. Cara pengerjaannya yaitu sholat 2 rakaat sebagaimana sholat biasa, boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi lebih utama dilakukan secara berjamaah. Sholat 2 rakaat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud, yakni pada rakaat pertama sesudah rukuk dan i'tidal membaca surat Al-Fatihah lagi, yang kemudian terus rukuk sekali lagi dan i'tidal lagi, kemudian terus sujud sebagaimana biasanya. Pada rakaat kedua juga dilakukan seperti pada rakaat yang pertama tadi. Dengan demikian sholat gerhana itu semuanya ada 4 rukuk, 4 Fatihah dan 4 sujud. Bacaan Fatihah dan surat dalam sholat gerhana bulan dinyaringkan, sedangkan dalam sholat gerhana matahari itu tidak dinyaringkan. Dalam membaca surat pada tiap-tiap rakaat disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Itulah beberapa macam, ada 5 macam surat yang dilakukan secara berjamaah. Yang kemudian kita akan beralih kepada sholat yang dilakukan secara munfarid. Adapun macam-macam sholat yang dikerjakan secara sendiri-sendiri, yaitu yang pertama, sholat sunnah rawatib. Apa saja? Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Yang kedua, yakni sholat tahajud. Yang ketiga, sholat istikharah. Dan yang keempat, sholat hajat. Dan yang kelima, sholat duha. Dan yang keenam, sholat tasbih. Dan yang ketujuh, sholat taubat. Dan yang kedelapan, sholat tahiyatul masjid. Ya. Untuk tata cara sholat munfarid ini hampir sama dengan tata cara pelaksanaan sholat pada yang lainnya. Namun perbedaannya pada niatnya dan juga jumlah rakaatnya. Terkhusus untuk sholat tasbih ini, pelaksanaan di dalam sholat tasbih ada tambahan bacaan kalimat thayyibah atau kalimat tasbih dalam jumlah tertentu, yakni membaca kalimat tasbih pada gerakan tertentu dan jumlah tertentu. Nah, itulah tata cara sholat sunnah dan beberapa macam-macamnya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai hikmah dari sholat tersebut. Hikmah sholat, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat merupakan ibadah mahdhah yang dilakukan dalam rangka memelihara agama, yang mengandung beberapa hikmah-hikmah, yaitu yang pertama, kita selalu mengingat Allah dan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, memperkuat akidah dan keimanan kita. Yang ketiga, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk takwakal kepadanya. Dan yang keempat, yakni Allah akan meninggikan derajat bagi orang yang menegakkan sholat. Dan Allah akan menghapus dosa dan juga kesalahan serta terbukanya pintu surga dan bersama Rasulullah. Nah, yang kelima, yakni mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik, yang keji dan juga mungkar. Dan yang keenam, sholat sebagai cahaya ketika kita kelak di akhirat nanti. Dan yang ketujuh, menyadarkan kita bahwa hanya Allah lah yang dapat menolong kita di akhir nanti. Itulah beberapa penjelasan mengenai materi, konsep pembelajaran dan tata cara sholat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal a'lam bishawab. Wassalamualaikum